Perkenalkan, saya Saiful Aziz Nur Wahid. Di sini saya akan menjelaskan konsep sistem operasi, yaitu tentang manajemen proses. Jadi simulasi ini untuk membuktikan bahwa sistem operasi atau OS tidak menjalankan semua aplikasi secara bersamaan, namun bergantian dengan sangat cepat sehingga mata tidak menyadarinya. Kode ini adalah eh, kode untuk simulasi manajemen proses tersebut. Di sini adalah kode yang saya gunakan, yaitu kode ini dibuat menggunakan bahasa C++. Pertama-tama kode ini mengimport semua kebutuhan yang akan digunakan, yaitu IOStream, vektor, queue, dan string. Selanjutnya adalah struct proses. Di sini membuat proses dengan variabel atau atribut nama, kemudian PID, selanjutnya burst time, remaining time, dan arrival time. Selanjutnya adalah kode untuk simulasi round robin. Pada kode ini akan melakukan simulasi penjadwalan proses dengan metode round robin. Selanjutnya adalah simulasi manajemen proses menggunakan round robin. Pada simulasi round robin ini ada dua kunci utama, yaitu queue atau antrian dan time quantum. Selanjutnya adalah lihat pada looping ini. Kita akan mengambil proses dari depan antrean, ready, queue, push dari proses. Jika remaining time yang dimiliki proses lebih besar daripada quantum, maka terjadi yang namanya preemption. Atau CPU berkata, waktumu sudah habis, silakan antre lagi untuk dijalankan. Sisa waktu yang dimiliki proses kemudian dikurangi, lalu proses dimasukkan kembali ke antrian. Tapi jika waktu yang dimiliki oleh proses tersebut lebih kecil, maka akan dinyatakan selesai. Selanjutnya adalah output dari kode ini. Pertama-tama, memulai simulasi penjadwalan round robin dengan time quantum 3. Kemudian browser datang paling awal, namun terinterupsi. Selanjutnya terminal, VS Code. Kemudian, namun keduanya terinterupsi. Selanjutnya browser, namun browser juga terinterupsi kembali. Selanjutnya terminal masuk kembali. Dan selesai karena waktu yang dimilikinya masih ada. Begitu juga proses di bawahnya. Selanjutnya adalah bagian manajemen memori. Pada source code simulasi manajemen memori, pertama-tama import dulu semua kebutuhan, yaitu IOStream, vektor, map, dan algoritma. Selanjutnya mengkonfigurasi simulasi. Di sini total frames atau total RAM simulasi yang kita punya adalah 16 frame. Selanjutnya page size
atau satu page atau satu frame ukurannya adalah 4 kilobyte. Kemudian pada page table yaitu menggunakan map antara nomor package key dan ke nomor frame atau values. Kemudian pada kelas memory manager terdapat vektor bool physical frames yang mana akan terisi true jika vektor tersebut terisi dan false jika kosong. Kemudian pada fungsi allocate ini adalah proses untuk menghitung butuh berapa page atau butuh berapa frame dari proses yang dibutuhkan. Mencoba mengalokasi beberapa request size atau page yang dibutuhkan untuk PID atau proses yang berjalan, kemudian menampilkan total dari page yang dibutuhkan. Selanjutnya mengubah vektor untuk terisi sesuai dengan page yang dibutuhkan. Kemudian ketika pengalokasian, jika frame atau kurang dari yang dibutuhkan, maka akan menampilkan out of memory, tidak cukup frame tersedia. Selanjutnya pada fungsi show memory status, fungsi ini untuk menampilkan status physical memory, untuk menampilkan semua physical frame dan isi dari physical frame tersebut. Pada fungsi main akan membuat memory manager dengan objek mem, kemudian mem show memory status untuk menampilkan status memori, kemudian mengalokasikan proses masuk, kemudian menampilkan kembali memori status yang sudah diperbarui, dan mencoba untuk menambahkan proses dengan alokasi memori yang lebih besar dan tidak cukup untuk frame yang dimiliki. Berikut adalah hasil dari program tersebut. Pertama-tama, status physical memory atau RAM-nya itu kosong atau tidak terisi. Kemudian, sistem operasi mencoba mengalokasikan 12 kilobyte untuk suatu proses dengan PID 101. Kemudian, mencoba mengalokasikan kembali untuk proses PID 102. Kemudian, setelah penambahan kedua proses tersebut, maka tampilan status physical memory RAM seperti ini. Terdapat 2, 3, 4, 5 status atau vektor yang sudah terisi. Setelah itu, sistem operasi mencoba mengalokasikan proses lain dengan PID 103 yang mana membutuhkan 10 page. Alokasi berhasil pada frame 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian status memori fisikal setelah proses ketiga dimasukkan adalah seperti ini. Sekian manajemen proses atau simulasi manajemen memori dan manajemen proses. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Rehan Dwi Saputra dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen file dan input-output. Yang pertama adalah manajemen virtual file system atau VFS. Kode pertama ini mensimulasikan bagaimana sistem operasi mengelola ruang di dalam disk. Yang pertama, untuk struktur datanya, di sini kita menetapkan total 32 blok dengan ukuran masing-masing 512 bytes. Ada struct file metadata yang menyimpan nama, ukuran, dan daftar blok yang digunakan oleh setiap file. Kemudian untuk logika alokasinya pada fungsi create file,
Sistem menghitung kebutuhan blok berdasarkan ukuran file dalam KB. Program akan memindai array disk usage untuk mencari blok yang masih kosong atau bernilai false. Kemudian untuk penyimpanan, jika blok tersedia, sistem akan mengubah status blok tersebut menjadi true atau terisi. Dan menyimpan daftar nomor blok tersebut ke dalam metadata file. Jika tidak cukup, sistem akan menolak permintaan dengan pesan disk penuh. Dan untuk outputnya, fungsi list file menampilkan tabel yang memetakan nama file ke blok fisik mana saja data tersebut disimpan. Ini adalah representasi bagaimana OS mengabstraksi perangkat keras menjadi struktur file. Selanjutnya adalah manajemen input-output. Kode kedua menunjukkan bagaimana sistem operasi menangani perangkat keras tanpa membuat CPU berhenti bekerja atau non-blocking. Simulasi hardware. Fungsi hardware device mempresentasikan perangkat luar seperti disk atau printer. Kita menggunakan disk thread sleep 4 untuk mensimulasikan waktu proses hardware yang jauh lebih lambat daripada CPU. Delegasi tugas threading. Di dalam fungsi main, saat ada permintaan simpan data, OS tidak langsung mengeksekusinya secara berurutan. Kita menggunakan thread dan fungsi detach agar proses hardware berjalan di latar belakang. Kemudian multitasking CPU. Selagi hardware bekerja, CPU tetap melanjutkan eksekusi kode berikutnya atau simulasi perhitungan 1-5 detik. CPU tidak menunggu hardware selesai. Kemudian begitu waktu tunggu hardware habis, program mencetak pesan interrupt dalam sistem nyata. Ini adalah sinyal elektrik dari hardware ke CPU untuk memberitahu bahwa tugas input atau output telah selesai. Lalu untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan untuk pada bagian kernel. Untuk kernel ini akan dijelaskan oleh saya, Bonavicius Alfi Satria dari kelompok 1 yang menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep kernel dan gambaran umumnya itu untuk seperti apa. Kernel itu merupakan inti dari sistem operasi yang bertugas mengatur proses memori dan sumber daya sistem. Pada simulasi ini, saya akan fokus pada bagaimana kernel mengelola proses, mulai dari proses dibuat, dimasukkan ke antrian, hingga dijalankan oleh scheduler nanti. Lalu untuk pertama-tama, saya akan jelaskan dulu ini kelas proses. Untuk proses ini, intinya itu untuk melakukan simulasi yang ada sebuah proses di dalam sistem operasi. Di setiap proses ini akan memiliki PID atau proses ID sebagai identitas uniknya. Lalu ada nama prosesnya dan juga state atau status prosesnya. State yang digunakan pada simulasi ini akan ada 3, yaitu ready, running, dan terminated. Untuk ready, itu tuh artinya itu proses siap dijalankan. Terus untuk running, itu artinya proses sedang dieksekusi oleh aplikasi. Lalu untuk terminated itu artinya proses aplikasinya telah selesai. Konsep ini itu sesuai dengan proses state yang digunakan pada sistem operasi-operasi seperti biasanya. Lalu di sini ada metode execute, di mana execute ini mensimulasikan saat proses dijalankan oleh CPU. Ketika metode ini dipanggil, ini itu akan merubah sebuah state aplikasi yang dijalankan dari ready menjadi running. Seperti yang bisa dilihat, ada inisialisasi state sama dengan running. Lalu di bawahnya langsung di terminate, memanggil metode terminate untuk mengakhiri proses aplikasinya. Lalu selanjutnya ini ada metode terminate yang dimana ini itu akan merubah state sebuah aplikasi menjadi terminated, artinya proses itu sudah selesai dan akan ditutup. Lalu untuk selanjutnya, ini ada class kernel.
Di kelas kernel ini, intinya itu untuk merepresentasikan kernel sistem operasi itu sendiri. Di sini itu ada membuat ready, ready queue, di mana ready queue ini merupakan aliran proses yang siap dijalankan, berupa list. Konsep ready queue ini sama dengan yang digunakan pada kernel sistem operasi biasa, di mana proses yang siap dieksekusi akan menunggu giliran CPU. Lalu di sini juga ada variabel PID counter, di mana ini tuh fungsinya untuk memberikan PID secara otomatis kepada setiap proses baru. Lalu di sini ada metode create process, di mana ini create process mensimulasikan saat user membuka sebuah aplikasi di Ubuntu, misalnya browser atau text editor. Di sini itu kernel akan membuat proses baru, lalu memberikan PID secara otomatis kepada proses baru itu, lalu masukkan proses ke dalam ready queue. Setelah itu, kernel menampilkan informasi bahwa proses telah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya ada metode schedule. Schedule ini merepresentasikan scheduler dalam sistem operasi. Tugasnya itu memilih satu proses dari ready queue untuk dijalankan. Di scheduler ini, dia menggunakan algoritma first come first serve atau FCFS, di mana proses yang pertama masuk akan dijalankan terlebih dahulu. Jika ready queue masih bersih proses, maka kernel akan mengambil satu proses dan menjalankannya. Namun jika sudah tidak ada proses dalam schedule, maka kernel akan menampilkan pesan bahwa tidak ada proses yang dapat dijadwalkan lagi. Lalu di bawahnya ini ada metode show ready queue. Ini itu digunakan untuk menampilkan isi antrian proses. Tujuannya agar kita bisa melihat urutan proses yang sedang menunggu untuk dijalankan oleh scheduler. Lalu lanjut ke kernel demo, atau untuk demonstrasi kernelnya. Di kelas ini tuh kernel diinisialisasi yang dapat dianalogikan sebagai sistem operasi yang sedang booting. Kemudian beberapa proses dibuat. Di sini ada 3 proses yang ditambahkan, yaitu membuka browser, text editor, dan musik player. Lalu ini akan memanggil show ready queue, di mana kernel akan menampilkan dulu apa saja proses yang harus dijalankan. Lalu di sini kita menginisiasi metode schedule 4 kali untuk menjalankan semua proses yang ada. Lalu schedule yang keempat ini untuk menunjukkan bahwa nanti itu di ready queue itu akan sudah kosong dan tidak ada lagi proses yang akan dijalankan. Di sini saya akan melakukan run untuk melihat outputnya. Untuk outputnya seperti yang tadi di awal. Pertama itu kernel diinisialisasi, lalu kita membuat 3 proses yang dimana itu ada PID 1 itu berupa browser, PID 2 berupa text editor, dan PID 3 berupa music player. Lalu di sini kernel memilih aplikasi yang pertama kali masuk prosesnya itu, yaitu browser, di running atau terminate, dan langsung di terminated. Lalu hal yang sama dilakukan pada PID 2 dan PID 3. Nah, di sini itu kalau untuk aplikasi aslinya di sistem operasi Linux itu aplikasi bisa berubah-ubah, si state-nya itu bisa jadi running lalu kayak jadi standby kalau kita alt tab. Tapi di sini untuk menyederhanakan prosesnya, saya hanya akan menampilkan running lalu terminated. Sekian penjelasan mengenai kernel. Lalu untuk bagian selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang thread. Baik, perkenalkan nama saya Sipa Abdullah. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai thread. Dalam sistem operasi, thread adalah unit eksekusi terkecil di dalam sebuah proses. Dengan menggunakan thread, sebuah program dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan atau konkuren, sehingga pengguna CPU menjadi lebih efisien. Pada simulasi ini saya menggunakan Java Thread karena Java sudah menyediakan mekanisme thread yang portable dan berjalan baik di sistem operasi Linux. Untuk struktur program di sini terdiri dari 2 buah file utama, yaitu worker thread dan
threads demo. Untuk file worker thread berfungsi sebagai kelas thread, sedangkan thread demo berfungsi sebagai kelas utama yang menjalankan thread. Yang pertama, penjelasan mengenai worker thread. Kelas ini merupakan turunan dari kelas thread, yang artinya kelas ini mewarisi perilaku thread dari Java. Pada konstruktor, saya memberikan nama thread sehingga setiap thread dapat dibedakan saat program dijalankan. Selanjutnya, terdapat metode run, yaitu metode yang dieksekusi secara otomatis saat thread dijalankan. Di dalam metode ini, program mencetak status bahwa thread telah dimulai, kemudian dilakukan perulangan sebanyak 5 kali. Setiap perulangan thread akan berhenti sementara selama 500 milidetik menggunakan sleep. Fungsi sleep ini mensimulasikan bahwa thread sedang melakukan suatu pekerjaan dan memberi kesempatan thread lain untuk dijalankan oleh CPU. Baik, yang selanjutnya file thread demo yang merupakan kelas utama. Pada metode main, saya membuat sebuah objek thread, yaitu thread 1, thread 2, dan thread 3. Ketiga thread ini kemudian dijalankan menggunakan metode start. Penting untuk diperhatikan bahwa metode start akan memanggil metode run secara internal, dan thread akan dijalankan secara paralel oleh sistem operasi. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjalankan program. Saat program dijalankan, kita dapat melihat bahwa output dari setiap thread muncul secara bergantian, bukan berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa thread berjalan secara konkuren. Penjadwalan thread diatur oleh scheduler milik sistem operasi Linux. Untuk eksekusi thread dapat berbeda setiap kali program dijalankan, tergantung pada alokasi CPU. Dari hasil eksekusi dapat disimpulkan bahwa satu proses dapat memiliki banyak threads. Setiap thread berjalan secara independen, dan sistem operasi Linux mampu mengatur eksekusi thread secara efisien. Ini merupakan contoh sederhana dari konsep multithreading dalam sistem operasi. Untuk kesimpulannya, sebagai program ini berhasil mensimulasikan konsep thread pada setiap operasi Linux Ubuntu menggunakan Java. Dengan menggunakan multithreading, sebuah aplikasi dapat bekerja lebih efisien dan responsif. Demonstrasi ini menunjukkan bagaimana sistem operasi berperan penting dalam mengatur eksekusi thread. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Polisi Septian Staryana. Di sini saya akan melanjutkan tentang sinkronisasi. Nah, di sini kita bisa melihat kelas counterstring demo, yaitu program menggunakan dua thread yang mengakses satu objek bersama, yaitu counter syntax. Objek counter berperan sebagai resource bersama, mirip seperti resource kernel pada sistem operasi Ubuntu. Di dalamnya terdapat variable count,
Nah, thread pertama, thread T1, new thread, melakukan perulangan sebanyak 1000 kali pada setiap perulangan. Thread ini menggunakan metode increment untuk menambahkan nilai counter. Dan juga thread 2 memiliki tugas yang sama, yaitu menambahkan counter sebanyak 1000 kali. Artinya, secara teori nilai, akhir counter seharusnya adalah 2000. Kedua thread dijalankan secara bersamaan menggunakan metode start. Di sini terjadi eksekusi paralel seperti proses multitasking pada sistem operasi. Di sini juga memiliki metode yaitu join. T1 join dan T2 join. Metode increment pada kelas counter syntract, nah ini menggunakan keyword synchronize. Hanya satu thread yang boleh mengakses metode tersebut dalam satu waktu. Inilah mekanisme sinkronisasi yang mencegah terjadinya pada race condition. Di sini kita akan coba menjalankan outputnya. Nah, di sini dijelaskan yaitu thread 1 dijalankan dan thread 2 dijalankan. Final count-nya yaitu 2000. Dari kesimpulan ini, bahwa sinkronisasi sangat penting dalam sistem operasi. Tanpa sinkronisasi, akses resource oleh banyak thread dapat menyebabkan data tidak konsisten atau bertabrakan. Sekian dari kelompok kami yang bisa dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.